Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama dengan saya Yuwan Alvinsa Sihombing, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi rangkaian arus bolak-balik. Pertama sekali kita akan membahas terlebih dahulu tentang sumber arus bolak-balik. Nah, arus bolak-balik itu kita kenal dengan namanya adalah AC atau alternating current. Ini berbeda dengan arus DC atau direct current. Pada arus searah, kalau arus searah itu kita namakan adalah DC. Ini adalah direct current. Nah, kalau arus DC dia memiliki kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Nah, searah arusnya. Sedangkan arus bolak-balik ini merupakan arus yang tidak memiliki kutub, sehingga pada arus bolak-balik ini besar tegangan sumbernya bervariasi terhadap waktu. Jadi tegangan AC bervariasi terhadap waktu. Dalam bentuk persamaan kita tuliskan, misalkan persamaannya adalah delta V sama dengan delta V maksimum sinus omega T, di mana delta V ini merupakan tegangan sesaat dalam satuan volt. Delta V max ini merupakan tegangan maksimum dalam satuan volt. Omega ini merupakan frekuensi sudut dalam satuan radian per sekon. T adalah waktu dalam satuan sekon. Nah, omega ini merupakan, boleh kita cari dengan 2πf atau 2pi per T. F adalah frekuensi osilasi arusnya dalam satuan hertz, dan T adalah periode dalam satuan sekon. Nah, grafik antara waktu dan delta V atau tegangan sesaatnya merupakan grafik fungsi sinusoidal. Seperti ini kita lihat pada gambar. Nah, yang ini nilainya adalah delta V maksimum. Jarak antara puncak dan puncak satu dengan puncak kedua adalah periode, karena di sini sumbu X merupakan sumbu waktu, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang itu adalah periode. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana
resistor yang dirangkai dengan sumber AC. Anggaplah ada sebuah rangkaian sederhana yang terdiri dari sebuah resistor yang dihubungkan dengan sumber AC. Nah, sumber AC diberikan tanda bentuk gelombang seperti ini. Kemudian kita hubungkan dengan sebuah resistor. Nah, tegangan atau beda potensial sumbernya seperti yang sudah kita tuliskan sebelumnya, yaitu delta V maksimum sinus omega T. Sedangkan yang ini adalah delta V atau beda potensial pada ujung resistornya. Nah, berdasarkan hukum kedua atau hukum Kirchhoff, aturan Louvre-nya menyatakan bahwa jumlah beda potensial yang berada pada rangkaian tertutup itu sama dengan 0, sehingga pada persamaan pada rangkaian ini yang hanya terdiri dari sumber dan resistor, sehingga kita tuliskan bahwa delta V sumber ya, kemudian ditambah delta VR ini sama dengan 0, atau delta V sama dengan delta VR ya. Nah, karena di delta VR ini kita katakan adalah beda potensial atau tegangan pada kedua resistor ya. Jadi di sini kita tidak bisa mengatakan ini yang mana positif, yang mana negatif. Nah, ini dikarenakan arusnya adalah arus bolak-balik. Oke, sehingga delta V R-nya atau beda potensial antara kedua ujung resistor adalah sama dengan delta V max sinus omega T. Untuk mengetahui arus yang mengalir pada kawat atau pada resistor itu sama dengan delta VR dibagi dengan hambatan resistor, atau delta V maksimum per R kalikan sinus omega T, atau arus pada resistor adalah I maksimum dikalikan sinus omega T, yang mana arus maksimum itu adalah tegangan maksimum dibagi dengan hambatan R. Dari persamaan delta V dengan I, jadi ini kita buatkan dulu. Delta VR itu adalah tegangan resistor, satuannya volt, sedangkan IR itu adalah arus pada resistor dalam satuan ampere. Nah, dari kedua persamaan ini, delta VR dan IR, kita melihat bahwa kedua persamaan ini memiliki fase yang sama, karena dari fungsinya kita lihat sama-sama sinus omega T, sehingga delta VR dan IR kita katakan sefase. Atau dengan kata lain bahwa ketika kita hubungkan resistor dengan sumber tegangan AC, maka tegangan yang muncul pada resistor langsung memunculkan arus pada resistor. Jadi arus dengan tegangannya memiliki fase yang sama. Pada saat itu misalkan
tegangannya maksimum yang terjadi pada resistor, maka pada saat itu arus yang mengalir juga pada resistor adalah arus maksimum. Sehingga kita dapat tuliskan fungsinya, grafiknya seperti ini. Nah, misalkan kita buatkan yang merah. Ini misalkan adalah grafik yang merah ini merupakan fungsi daripada tegangan. Kemudian yang biru misalkan kita buat ini adalah arus. Jadi terlihat di sini dari fungsi grafiknya ini bahwa beda potensial atau tegangan resistor memiliki fase yang sama dengan arusnya. Jadi kalau kita lihat yang ini menunjukkan tegangan maksimum, beda potensial maksimum, dan yang warna biru ini menunjukkan arus maksimum. Untuk diagram fasornya, kita tuliskan, kita gambarkan seperti ini. Ini adalah untuk delta V maksimum, dan ini adalah untuk I maksimum, dan ini adalah sudut fasenya yaitu omega T. Dan nilai-nilai ini merupakan nilai delta V dan delta VR dan IR. Oke, dari diagram fasor ini bisa kita lihat bahwa tanda panahnya ini merupakan nilai maksimum dari delta V-nya atau tegangannya maupun arusnya. Kemudian proyeksi daripada vektornya terhadap sumbu vertikal itu merupakan nilai sesaatnya. Oke, contoh. Perhatikan gambar tegangan fasor di bawah ini. Ini ada gambar A, gambar B, dan gambar C. Ketiga diagram fasor ini memiliki nilai maksimum yang sama, hanya berbeda pada saat sudut fasenya ya. Untuk yang A seperti ini, untuk yang B pada saat seperti ini, untuk yang C pada saat seperti ini. Nah, dari ketiga gambar ini, yang manakah yang menunjukkan tegangan sesaat yang terbesar dan yang terkecil? Jadi pertanyaannya, mana nilai tegangan sesaat paling besar dan paling kecil?
Oke. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat bahwa untuk tegangan sesaat itu merupakan nilai tegangan maksimum yang diproyeksikan ke sumbu vertikal. Jadi, tanda panah ini menunjukkan adalah nilai tegangan maksimumnya, sehingga kita proyeksikan nilainya ke sumbu Y, maka inilah nilai delta VR-nya untuk nilai tegangan sesaatnya. Kemudian yang B kita tarik lagi, maka ini nilai delta VR-nya. Dan yang C kita tarik, oke, delta VR-nya. Jadi terlihat dari 3 gambar ini bahwa nilai yang terpanjang, yang terbesar itu adalah pada diagram atau gambar diagram fasor yang A. Ini nilai yang terbesar. Kenapa? Karena sumbu Y, sumbu vertikalnya setelah diproyeksikan memiliki nilai yang paling panjang atau besarnya yang paling panjang atau nilai yang terbesar. Sedangkan untuk yang paling kecil kita lihat adalah setelah diproyeksikan ke sumbu Y itu adalah gambar yang B. Ini adalah nilai tegangan sesaat yang terkecil. Sedangkan yang C kita lihat adalah setengah-tengah ya, antara yang B dan yang A. Meskipun nilainya ke bawah, ini bukan berarti nilainya negatif, itu menunjukkan nilainya lebih kecil dibandingkan yang B. Akan tetapi di sini yang kita lihat adalah besar nilainya ya. Oke, tanda negatif ini hanya menunjukkan bahwa fasornya pada fase yang negatif, atau kalau di dalam sinus berarti fasenya sudah melewati 180 derajat. Atau kita lihat gambar C ini berada pada kuadran yang keempat atau diagram fasornya pada sudut sekitar 270 sampai 360 derajat. Jadi itu hanya menunjukkan arahnya atau fasenya, tetapi nilainya yang kita ambil adalah nilai panjangnya. Oke. Kemudian di dalam arus atau tegangan bolak-balik ini ada suatu hal yang penting yang harus kita ketahui, yaitu bagaimana nilai rata-rata arus. Nah, bagaimana nilai rata-rata arus? Oke, nilai rata-rata arus kalau kita misalkan gambarkan grafik arusnya, misalkan seperti ini. Kita lihat pada gambar ini. Maka luas daerah bagian atas dengan bagian bawah itu adalah sama, sehingga nilai rata-rata arusnya kalau kita lihat dari gambar ini adalah rata-ratanya sama dengan 0. Tentu ini tidak kita inginkan bahwa nilai rata-rata arus ini haruslah bernilai. Sehingga bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwa adanya nilai rata-rata arus? Nah, rata-rata arus ini kita kenal dengan namanya RMS, root mean square. Nah, atau akar kuadrat dari nilai rata-rata ya, root mean square atau akar kuadrat nilai rata-rata. Jadi pertama sekali kita mengkuadratkan terlebih dahulu arusnya, sehingga kalau persamaan arus awalnya adalah misalkan untuk resistor ya, arusnya adalah I max sin omega T, maka sekarang kita kuadratkan arusnya. Maka I kuadrat itu sama dengan I max kuadrat sin kuadrat omega T. Atau boleh kita tuliskan I kuadrat max 1 dikurang
setengah dikurang setengah cos 2 omega T. Nah, dengan menggunakan persamaan ini kita bentuk grafiknya sehingga grafik daripada fungsi I kuadratnya sudah berbeda. Oke. Grafiknya sudah. Berbeda seperti ini ya. Oke, kalau kita panjangkan maka yang untuk puncak yang ini merupakan puncak di sini dan puncak bawah ini puncak yang atas ini, sedangkan titik ini titik 0 tetap titik 0. Oke. Oke. Dari grafik I kuadrat ini kita lihat sehingga luas daerah yang atas sama dengan yang bawah seperti ini, sehingga rata-rata dari I kuadrat ini berada di yang ini kita buat adalah I max kuadrat, sehingga I kuadrat rata-rata I kuadratnya, rata-rata nilai arus sesaatnya itu sama dengan setengah dari I kuadrat maksimumnya. Sehingga kita tahu bahwa IRMS tadi adalah untuk arus akar kuadrat dari nilai rata-rata, sehingga IRMS arus root mean square adalah akar dari I kuadrat rata-rata, sehingga ini sama dengan akar dari setengah I kuadrat maksimum atau seper akar 2 dari I maksimum. Ini adalah nilai IRMS. Apa itu IRMS? Itu adalah arus root mean square atau arus kuadrat nilai rata-rata. Nah, saya ulangi kembali bahwa arus IRMS itu sama dengan seper akar 2 dari arus maksimum. Oke, contoh. Tegangan output dari sumber AC diberikan dengan persamaan, ini tegangan sesaat sumber AC-nya yaitu 200 sin omega T, ini dalam satuan volt. Tentukan arus RMS pada rangkaian ketika sumber dihubungkan dengan resistor. Nah, resistornya hambatannya 100 ohm. Pertanyaannya, berapa sih arus RMS-nya? Nah, pertama sekali untuk menjawab soal ini kita tentukan dulu berapa tegangan RMS. Nah, tegangan RMS sama dengan metode arus RMS, yaitu nilainya tegangan maksimum dibagi dengan akar
akar 2. Nah, dari persoalan yang diberikan, tegangan maksimum itu adalah amplitudo tegangan sesaatnya, yaitu nilainya 200. Maka ini 200 dibagi akar 2. Nah, 200 dibagi akar 2 ini sama dengan 100 akar 2 atau akar 2 sekitar 1,41 sehingga hasilnya adalah 141 volt. Maka untuk mengetahui arus IRMS dengan menggunakan persamaan delta VRMS dibagi dengan R hambatan, karena pada rangkaian ini hanya dirangkai pada satu hambatan resistor saja. Sehingga nilainya 141 dibagi 100 atau 1,41 ampere. Mudah bukan? Oke, sekarang mari kita lihat bagaimana sumber AC-nya itu dihubungkan dengan induktor. Jadi induktor dalam rangkaian AC. Nah, sekarang kita lihat induktor dalam rangkaian AC. Nah, misalkan rangkaiannya hanya terdiri satu buah induktor yang dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik. Nilai tegangannya adalah delta V max sin omega T. Kemudian ini adalah sebuah induktor dengan nilai induktansi L, dan ini adalah tegangan induktornya. Oke. Dengan menggunakan persamaan Lenz, kita ketahui bahwa tegangan induktor itu sama dengan GGL yang timbul akibat induktor tersebut, yaitu nilainya minus L dI per dt. Sehingga dengan menggunakan aturan Loof-Kirchhoff kita dapatkan bahwa delta V sumber arus sama dengan GGL induktor, atau delta V-nya yaitu delta V maksimum sin omega T sama dengan GGL-nya tadi L dI per dt ya. Oke, sehingga dari sini kita dapatkan bahwa dI sama dengan delta V maksimum per L sinus omega T dt. Sehingga untuk mendapatkan arus induktornya, keduanya kita integralkan. Sehingga ini integral dari I adalah I. Ini adalah untuk arus induktor ya, IL, berarti sama dengan delta V maksimum per L integral sinus itu adalah minus cos omega T seper omega. Nah, ini kita tidak menuliskan konstanta karena kalau kita buat tambah konstanta itu harus mengetahui keadaan awal, keadaan awalnya ya, ada nilai batasnya, sehingga dan itu sebenarnya tidak terlalu penting, sehingga dalam hal ini kita tiadakan. Oke. Nah, kemudian dengan menggunakan identitas trigonometri bahwa kosinus omega T itu sama dengan minus sinus omega T kurang pi per 2, sehingga IL ini dapat kita ganti menjadi delta V maksimum per omega L, berarti ini minus cos. Kalau cos omega T sama dengan minus sin, maka ini minus cos berarti sama dengan positif sin omega T dikurang pi per 2. Oke. Ini adalah arus pada induktor. Kita ganti, ini harus pada induktor ya. Kemudian mari kita bandingkan dengan tegangan pada induktor tadi. Nah, tegangan pada induktor tadi kita lihat adalah delta V max sinus omega T.
Sehingga dapat kita lihat di sini bahwa terjadi perbedaan fase antara tegangan dan induktor. Terlihat bahwa pada tegangan sin omega T fasenya, sedangkan pada arus itu adalah sin omega T kurang pi per 2. Terlihat di sini bahwa arus tertinggal fasenya sebesar pi per 2. Nah, jadi dapat kita tuliskan bahwa I arus pada induktor tertinggal dari tegangan induktor sebesar 90 derajat atau sebesar pi per 2 radian, sebesar 90 derajat. Oke. Fasenya tertinggal ya. Oke. Nah, dari ini kita tuliskan kembali untuk arus induktornya, yaitu kita buatkan I maksimum sinus omega T kurang pi per 2. Jadi I maksimum untuk induktor itu tadi adalah delta V maksimum dibagi dengan omega L, atau kita tuliskan delta V maksimum per XL, di mana XL itu nilainya adalah omega L, merupakan reaktansi induktif atau hambatan induktif yang muncul diakibatkan adanya tegangan arus bolak-balik. Oke, untuk diagram pasornya kita lihat. Untuk ini dia grafiknya ya, grafik untuk grafik gelombang sinusoidalnya. Oke, yang ini adalah delta V untuk induktor. Kemudian untuk arusnya tertinggal fase sebesar 90 derajat. Jadi grafiknya mulai dari bawah. Ketika ini ya, di bawah sebesar 90 puncak dia. Nah, ini adalah untuk arus induktor. Jadi terlihat ketika nilai V-nya maksimum, maka arusnya minimum. Ketika arusnya yang maksimum, maka terlihat V-nya yang minimum. Oke. Nah, untuk diagram fasornya, untuk diagram fasor kita gambarkan. Ini adalah delta V maksimum. Dan ini adalah arus maksimum. Dan terjadi perbedaan fase sebesar 90 derajat antara delta V atau tegangan dengan arusnya. Jadi arus tertinggal sejauh sebesar 90 derajat ya. Ini sudut fasenya. Ketika ini jadi dia perputarannya adalah berlawanan jam. Jadi harus tertinggal sebesar 90 derajat. Contoh, pada rangkaian AC yang terdiri dari sebuah induktor dengan nilai induktansi sebesar 25 mH dan tegangan RMS. Ya, tegangan RMS-nya nilainya adalah 150 volt.
Hitunglah reaktansi induktif. Pertanyaan yang pertama adalah XL-nya berapa, reaktansi induktif. Dan yang kedua yang ditanya adalah berapa arus RMS-nya. Oke. Jika frekuensi yang digunakan atau frekuensi osilasinya adalah 60 Hz. Oke. Mari kita jawab untuk persoalan ini. Yang pertama XL. Nah, untuk reaktansi induktifnya dengan persamaan omega kalikan L. Omega itu adalah 2πf kalikan L, sehingga kita substitusikan frekuensinya 60, induktansinya adalah 25 mili. Nah, mili itu kita ganti adalah nilainya 10 minus 3. Nah, hasilnya ini adalah 9,42 ohm. Kemudian yang kedua, bagaimana arus RMS-nya? Nah, IRMS-nya tadi adalah delta V maksimum. Kalau ini kita RMS, maka delta V-nya juga adalah delta V RMS ya. Oke, delta V RMS dibagi dengan reaktansi induktif. Nah, delta V RMS-nya tadi adalah 150 dibagi hambatan atau reaktansi induktifnya adalah 9,42. 150 dibagi 9,42 nilainya adalah 15,9 ampere. Oke. Nah, untuk yang ketiga, sekarang bagaimana kalau rangkaian arus AC-nya dihubungkan dengan sebuah kapasitor. Jadi kapasitor dalam rangkaian AC. Nah, anggaplah sekarang sebuah kapasitor. Nah, kapasitor digambarkan dua plat sejajar sehingga ini garisnya sama, kemudian dihubungkan dengan sumber AC. Nah, sumber AC ini salah satu contohnya adalah PLN ya. Di rumah-rumah kita itu sumber arusnya adalah sumber arus bolak-balik sehingga tidak ada kutub. Kalau kita lihat pemasangan colokan kabel yang kita pasangkan ke sumber PLN itu tidak ada positif negatif. Jadi kiri kanan itu sama saja. Oke. Nah, ini adalah beda potensial untuk kapasitor. Dengan menggunakan hukum Kirchhoff yang sama, kita tuliskan bahwa delta V sumber sama dengan delta V untuk kapasitor, yaitu nilainya delta V maksimum sinus omega T. Oke, kemudian dari persamaan definisi kapasitansi kita dapatkan bahwa kapasitas adalah Q per delta V, sehingga Q itu sama dengan C kali delta V. Nah, apa itu Q? Q itu adalah muatan listrik yang mengalir, muatan listrik yang tersimpan di dalam kapasitor dalam satuan kolom. C ini adalah kapasitansi dalam satuan farad atau disimbolkan dengan F. Sehingga kita tuliskan, kita masukkan delta V-nya, sehingga Q muatan sama dengan C kalikan delta V maksimum sinus omega T. Kita tahu bahwa arus itu sendiri adalah perubahan muatan terhadap waktu, sehingga ini untuk muatannya kita turunkan terhadap T. Sehingga kita dapatkan turunan ini tetap ya, C kali delta V max, turunan sin itu adalah cos omega T, baru turunkan omega T dikalikan dengan omega. Atau ini kita sederhanakan, arus pada kapasitor adalah omega C kali delta V maksimum, kemudian cos omega T. Dengan menggunakan identitas trigonometri bahwa cosinus omega T itu sama dengan sinus omega T ditambah pi per 2. Sehingga arus kapasitor sama dengan omega C delta V maksimum
sinus omega T ditambah pi per 2. Oke. Bandingkan hasil ini dengan tegangan sesaat, terlihat bahwa fasenya yang satu sin omega T untuk tegangan, sedangkan arusnya ada sin omega T tambah pi per 2. Dalam hal ini berarti adalah tegangan delta V kapasitor tertinggal dari arusnya, atau arusnya yang mendahului tegangannya sebesar pi per 2 atau 90 derajat. Jadi fase tegangannya tertinggal dari arus sebesar 90 derajat. Oke. Kemudian kita tahu I maksimum tadi adalah delta V maksimum dibagi hambatan. Hambatan sini adalah reaktansi kapasitif. Dan nilainya ini adalah omega C kali delta V max. Dapat kita tuliskan bahwa XC itu adalah 1 per omega C. Ini merupakan nilai XC ini adalah reaktansi kapasitif atau hambatan kapasitif ya, yang muncul akibat kapasitor dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Nah, kita lihat diagram gambar ini, grafik antara tegangan dengan arus. Ini adalah tegangan kapasitor. Ini nilai tegangan maksimum. Kemudian, nah arusnya tadi mendahului tegangan. Jadi dia mulai dari puncak ya. Ini arus kapasitor. Kita lihat bahwa ketika ini kita buat arus maksimum, ketika tegangan maksimum maka nilai arusnya adalah minimum. Ketika tegangannya minimum maka arusnya maksimum. Oke. Kemudian diagram fasornya. Kita gambarkan ketika sudut putarnya berlawanan jarum jam. Ini kita katakan ini adalah delta V maksimum dengan sudut fase omega T. Maka ini adalah arus maksimum. Ini arus kapasitornya. Dan ini adalah delta V kapasitornya. Dan sudut fase antara delta V dengan arus sebesar 90 derajat. Jadi arus mendahului tegangan sebesar 90 derajat. Contoh. Sebuah kapasitor dengan nilai kapasitansi adalah 8 mikrofarad. 8 mikro ini kita rubah adalah 8 kali 10 pangkat minus 6. Dihubungkan dengan terminal sumber AC berfrekuensi 60 Hz dengan tegangan RMS. VRMS-nya adalah 150 volt. Tentukan yang pertama adalah reaktansi kapasitif XC-nya. Yang kedua adalah arus RMS. Oke, kita jawab. Yang pertama kita jawab adalah reaktansi kapasitifnya tadi persamaan adalah 1 per omega C. Kita masukkan nilainya 1 per
Omega itu adalah 2πf. Kita masukkan dulu ya. Omega adalah 2πf, kemudian kalikan C, maka nilainya adalah 1/2π, F-nya 60, kapasitansinya adalah 8, 10, minus 6, maka ini hasilnya adalah 332 ohm. Kemudian yang kedua ditanya adalah berapa arus RMS. Arus RMS berarti adalah tegangan RMS dibagi reaktansi kapasitif. Sehingga nilainya 150 dibagi 332 atau sekitar 0,452 ampere. Oke. Terakhir kita melihat bagaimana kalau ketiga komponen tadi, resistor, induktor, dan kapasitor dirangkai bersama-sama. Yang kita kenal namanya adalah rangkaian seri dari RLC. Oke. Jadi kalau ada resistor, kita hubungkan dengan induktor dan ditambah dengan kapasitor. Serta ini kita hubungkan dengan sumber tegangan AC. Nah, ini adalah delta V untuk resistor. Yang ini delta V untuk induktor. Dan ini adalah delta V untuk kapasitor. Dan ini adalah delta V sumber, yaitu delta V maksimum sinus omega T. Oke. Sedangkan arus yang mengalir, arus yang mengalir kita tuliskan persamaan arusnya, yaitu I sama dengan I maksimum sinus omega T kurang Pi, di mana Pi ini adalah sudut fase antara arus dan tegangan. Oke, dalam hal ini arus dan tegangan itu tidak sefase ya, dikarenakan adanya induktor, adanya kapasitor, sehingga tidak sefase antara arus dan tegangannya, dan juga tidak 90 derajat dikarenakan adanya L dan C tersebut. Nah, mari kita catat, karena rangkaian ini adalah rangkaian seri, bahwa arus yang mengalir di setiap rangkaian itu adalah sama. Jadi arusnya I atau arus yang mengalir adalah nilainya sama, karena rangkaiannya ini merupakan rangkaian seri. Oke. Sedangkan tegangan yang melewati masing-masing elemen rangkaian memiliki amplitudo yang berbeda serta fase yang berbeda. Oke. Nah, kalau kita tahu tadi bahwa untuk resistor memiliki tegangan yang sefase dengan arusnya. Untuk yang induktor, tegangan mendahului arus sebesar 90 derajat, dan untuk kapasitor, tegangan tertinggal dari arus sebesar 90 derajat. Jadi bisa kita ingat dengan sifil ya. Nah, dengan sifil kita cara mengingatnya. C ini berarti untuk kapasitor. Oke. Kapasitor, cara mengingatnya ya, sipil kapasitor, I-nya, arusnya lebih dahulu daripada tegangannya sebesar 90 derajat. Nah, yang L ini adalah untuk induktor. Nah, sedangkan yang untuk induktor, tegangannya mendahului
arus sebesar 90 derajat. Oke. Mari kita tuliskan persamaan tegangan sesaat yang melewati 3 elemen tersebut. Nah, untuk delta V resistor itu sama dengan I max kalikan R sin omega T, atau delta VR sin omega T karena sefase ya. Kemudian delta V untuk induktor itu adalah I max kalikan XL sin omega T tambah pi per 2. Ini adalah delta VL cos omega T. Jadi tegangan induktor itu adalah mendahului arus ya, mendahului arus sebesar 90 derajat. Jadi sin omega T tambah pi per 2. Ini bisa diganti jadi cos omega T. Dan yang ketiga adalah tegangan sesaat pada kapasitor itu adalah I max dikali reaktansi kapasitif sin omega T dikurang pi per 2. Sedangkan untuk kapasitor arus yang mendahului tegangan atau tegangannya tertinggal sebesar 90 derajat. Oke, atau ini sama dengan minus delta VC cosinus omega T. Oke. Nah, mari kita lihat untuk diagram pasornya. Oke, ini untuk resistor, ini untuk induktor, dan ini untuk kapasitor. Nah, karena arusnya sama, jadi semua ini arusnya misalkan kita buat seperti ini. Ini adalah arus maksimum. Nah, untuk tegangannya pada resistor fasenya sama, sehingga ini sudutnya sama. Delta V resistor. Untuk pada induktor tadi tegangannya mendahului arus, sehingga ini tegangannya sebesar 90 derajat. Fase 90 derajat. Kemudian pada kapasitor tegangannya tertinggal. Oke, ke bawah jadinya ya. Ini delta VC untuk kapasitor tertinggal sebesar 90 derajat. Maka kita gabungkan untuk delta V ketiganya ya. Jadi kalau kita gabungkan untuk ketiganya, dapat kita lihat bahwa yang ini adalah delta V untuk resistor, yang ini adalah delta V untuk induktor, dan ini adalah delta V untuk kapasitor. Nah, secara vektor ya kita tuliskan seperti ini. Ini kalau nanti adik-adik sekalian belajar tentang bilangan kompleks. Nah, ini nanti ada bilangan kompleks yang real dan imajiner. Nah, ini kita katakan sajalah pada vektor sumbu X dan sumbu Y-nya ya, sehingga kita
katakan bahwa delta V totalnya itu adalah delta VR kuadrat ditambah delta V L kurang delta VC dikuadratkan dan diakarkan ya. Ini berdasarkan vektornya. Jadi kalau kita gambarkan ya secara vektornya, ini adalah delta VL, yang sumbu Y-nya ini tadi ada ke atas delta VL, ke bawah delta VC, sehingga kita kurangkan, ini adalah delta VL kurang delta VC, sehingga total tegangannya adalah kita ambil yang ini miringnya, ini adalah delta V maksimumnya ini dengan sudut fase P. Oke. Nah, dari sini kita masukkan persamaan delta V-nya. Oke, delta V adalah akar dari delta VR. Ini berarti adalah kita ambil yang maksimum ya. Delta VR sesaat tadi adalah I maksimum kalikan R sin omega T, maka I maksimum kali R ini adalah nilai maksimum dari delta V-nya. Tegangan maksimum R itu adalah I maksimum kalikan R ini dikuadratkan tambah delta VL, berarti ini I maksimum dikali XL dikurang I maksimum dikali XC baru dikuadratkan. I maksimumnya kita keluarkan sehingga delta V maksimumnya nih, maxnya itu adalah I max akar dari R kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadratkan. Atau delta V maksimum ini kita buat adalah I max dikalikan dengan Z, di mana Z ini adalah impedansi rangkaian dalam satuan ohm. Nah, bagaimana dengan fase? Sudut fasenya adalah seperti pada gambar yang kita lihat di sini. Nah, sudut fasenya adalah tangen P itu kita abaikan ini ya, ini sudut fasenya, ini kan delta V boleh ya, tapi kita bisa masukkan ke Z-nya ke hambatan, maka tangen P kalau secara hambatan berarti tangen P itu sama dengan XL dikurang XC dibagi dengan R. Oke. Ini adalah sudut fase antara tegangan dan arus. Contoh. Dalam rangkaian seri RLC, tegangan maksimum diberikan adalah 120 volt dan frekuensi osilasinya adalah 60 Hz. Diberikan pada rangkaian. Kemudian rangkaian ini terdiri dari resistor, nilainya adalah 200 ohm. Kemudian kapasitansi kapasitor nilainya 4 mikrofarad dan sebuah induktor yang induktornya ini merupakan induktor yang dapat bervariasi ya, bisa berubah-ubah nilai induktansinya. Oke, pertanyaannya sekarang adalah berapakah L? Jika yang terjadi adalah tegangan yang melewati kapasitor, delta VC ya, tegangan yang melewati kapasitor tertinggal 30 derajat dari tegangan maksimum. Oke. Mari kita lihat persoalan ini. Jadi soal ini sebenarnya sangat mudah. Pertama sekali adalah kita gambarkan dulu nih diagram pasornya ya, bahwa ini adalah untuk delta V untuk resistor. Kemudian ini adalah delta V untuk induktor.
dan ini adalah delta V untuk kapasitor. Nah, katanya delta V untuk kapasitor itu tertinggal sebesar 30 derajat dari tegangan maksimum. Jadi, kalau ini adalah berarti di belakang ya, maka ini di sini ini adalah nilai delta V maksimumnya. Karena delta V kapasitor ini tertinggal sebesar 30 derajat dari delta V maksimum. Oke, nah ini yang terlihat ya. Pertanyaannya adalah berapa nilai induktor. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa jawab dengan menggunakan sudut fase ya. Dengan menggunakan sudut fase. Jadi yang mana sebenarnya sudut fase? Nah, sudut fase itu adalah sudut yang terjadi dengan sumbu X-nya ya. Ini sudut fasenya berarti. Oke. Jadi sudut fase yang terlihat itu adalah sudut yang terbentuk antara delta V maksimum dengan sumbu X. Maka nilainya di sini sudut fasenya adalah, karena ini 30 derajat, maka sisanya 60 derajat. Nah, berarti sudut fasenya minus 60 derajat. Nah, kenapa minus? Karena sudut fasenya ini adalah kita lihat ini ke bawah searah jarum jam putarannya. Sedangkan kita tahu tadi untuk sudut-sudut fasor itu memiliki sudutnya yang arahnya berlawanan dari jarum jam. Oke? Maka kita gunakan persamaannya tadi bahwa tangen sudut fase adalah XL dikurang XC dibagi dengan R. Sehingga kita masukkan berarti R tangen P sama dengan XL dikurang XC, maka XL kita kan mau nyari nilai L ya, maka XL sama dengan XC ditambah R tangen P. Mari kita masukkan. Oke, di XL sama dengan XC itu adalah 1/omega omega C, kemudian tambah R-nya nilainya 200, kemudian tangen minus 60 derajat. Oke. Kita masukkan XL sama dengan 1/omega 2Pi kalikan F kalikan C ditambah. Oke, ini 200 dikali tangen minus 60 adalah minus akar 3 ya. Kita akan masukkan XL sama dengan 1/2Pi, masukkan nilai frekuensinya 60, kapasitansinya tadi 4 mikro, berarti 4 kali 10 minus 6 dikurang 200 akar 3. Maka kita dapatkan XL sama dengan sehingga dari sini kita tuliskan kembali, berarti XL sama dengan, masukkan nilainya ya. Ini 0 kali 10 pangkat minus 6, ini 10 jadi 10 minus 5, naik jadi 10 pangkat 5 per 6 kali 4, 24 kali 2, 48 Pi. Kemudian dikurang 200 kali akar 3 itu 346,41. Sehingga 10 pangkat 5 per 48 Pi nilainya 696,1456 dikurang 346,41. Hasil Excel-nya adalah 316,7356 ohm. Ini adalah reaktansi kapasitif. Maka untuk menentukan induktansinya kita ganti Excel adalah 2PF kalikan L. Ini nilainya 316,7356, maka L adalah 316,7356 dibagi dengan 2Pi kalikan frekuensinya 60. Nah, setelah kita bagi, ini hasilnya adalah didapatkan induktansinya sebesar 0,84 Henry. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Jika ada yang bertanya, silahkan berikan di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.